Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke redistribusi pendapatan, tetapi melalui pajak dan transfer. Jadi nggak lagi ke dalam argumen, tapi lebih membahas bagaimana pajak dan transfer itu menjadikan redistribusi pendapatan. Ya. Nah, kita akan bahas secara sekilas tentang sistem pajak atau the tax system. Pertama-tama kita belajari pajak pendapatan atau income taxes. Ya. Jadi Amerika Serikat itu mengenakan pajak progresif. Pajak progresif itu berarti mengenakan persentase dari penghasilan sebagai pajak. Nah, tetapi dibagi berdasarkan tingkatan. Jadi kalau pendapatan kamu lebih besar, itu persentasenya akan lebih besar. Nah, nanti kita akan belajar tuh pengelompokannya. Kalau saya nggak tahu ya, ini karena kita nggak belajar perpajakan. Tapi kalau kalian cari tahu, cari aja pajak penghasilan di Indonesia. Itu misalnya nanti dari kelompok sekian. Misalnya pendapatan dari 5 juta sampai 10 juta misalnya 5%. Ini misal ya. Terus nanti 10 juta dan keberapa itu 10%. Jadi pada ketika kelompok pendapatannya lebih tinggi, itu persentase pajaknya lebih tinggi. Gitu. Karena dianggap kalau penghasilan lebih tinggi berarti lebih mampu untuk membayar pajak ya. Nah, nantinya kita akan belajar ya apa pro kontranya itu dengan implementasi pajak ini. Lalu ada juga pajak regresif, ini kebalikan dari progresif ya. Kalau regresif dia justru mengenakan pajak lebih kecil untuk mereka yang punya kekayaan lebih besar. Nah, apa sih dasar argumennya kalau regresif? Karena ya logikanya gini, dengan persentase yang lebih kecil untuk orang kaya, itu bisa jadi secara nominal udah lebih gede dipotongnya daripada orang miskin gitu. Orang yang penghasilannya lebih rendah gitu. Itu dasar regresif. Misalnya nih, sebagai contoh regresif tuh, misalnya kamu taruhlah pendapatan 5.000, terus teman kamu pendapatannya 20.000. Taruhlah yang 20.000 ini dipotong 10%. Sedangkan yang 5.000 dipotong 20%. Nah, berarti kan 5.000 dipotong 20%, tinggal 80%-nya jadi 4.000. Atau intinya dia berkontribusi pajak penghasilan sebesar 1.000 ke negara kan. Sedangkan yang ini dikenakan pajak 10% atau lebih rendah, dan dia berkontribusi sebesar berapa? Dia pokoknya nantinya jadi 18.000 ya. Nah, ini dia berkontribusi 2.000 ke negara. Nah, dengan pajak yang lebih kecil aja dia bisa berkontribusi lebih kecil, lebih banyak daripada yang kecil kan. Nah, itu dasar dari pajak regresif. Tapi saya belum mempelajari negara mana saja yang menerapkan regresif, kalian bisa cari. Tapi umumnya Amerika Serikat, Indonesia itu pajak penghasilannya progresif, oke? Okay? Nah, lalu ada program namanya The Earned Income Tax Credit, singkatannya EITC, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi kredit pajak penghasilan yang diperoleh. Sistem ini dibuat untuk mendukung, nah mesti perhatiin ya, program EITC ini di Amerika itu untuk mendukung keluarga pekerja berpenghasilan rendah dan mendorong mereka untuk terus bekerja dengan menawarkan subsidi tunai yang bertumbuh setidaknya sampai titik tertentu ketika rumah tangga meningkatkan pendapatannya. Ya, jadi tujuannya apa? Mendukung keluarga pekerja berpenghasilan rendah. Tapi tujuannya supaya mereka tetap bekerja ya sampai level tertentu, dan rancangan hibah seperti EITC ini dibuat dengan mempertimbangkan insentif keluarga gitu ya. Insentif untuk mereka bekerja ya. Dan program sebelumnya ditujukan untuk masyarakat miskin ya, tingkat tunjangannya justru akan berkurang kalau keluarganya memperoleh lebih banyak. Nah, oh ya biasanya gitu kan, program itu kan misalnya ada program buat orang miskin ya, dikasih bantuan, kasih tunjangan. Tapi ketika keluarganya udah dapat pendapatan lebih banyak, tunjangannya mulai dikurangin atau di stop. Nah, eh, tapi yang ini enggak, yang ini tuh apa namanya? Dia tetap tunjangannya bakal berkurang kalau udah memperoleh lebih banyak. Nah, ini malah ada disinsentif buat bekerja. Karena tetap dikasih bantuan kan sekalipun udah bekerja. Nah, tapi di bawah IHTC itu ada kisaran pendapatan yang substansial, jadi IHTC menambahkan pendapatan bahkan ketika upah naik. Nah, jadi tujuannya kenapa pendapatan bantuannya tetap dinaikin ketika upahnya naik? Tujuannya supaya mereka tetap ada insentif buat bekerja. Oh, ternyata dengan bekerja bantuannya naik juga gitu. Nah, cuman nanti lama-lama mulai dipotong juga nih. Misalnya di tahun 2014 di Amerika Serikat, keluarga pekerja dengan 2 anak memperoleh 25.000 dolar, lalu dapat cash transfer 5.000 dolar. Nah, sedangkan keluarga yang sama dengan penghasilan 15.000 dolar itu hanya menerima 3.000. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya adalah 20% dari pendapatan. Ya. Jadi apa? Tetap akan ada insentif. Oh, ternyata kalau gua uh, kerja penghasilannya 15.000, cuma dapat bantuan 3.000. Sedangkan kalau bekerja 25.000 dapat 5.000, sama-sama 20%, tapi lebih tinggi yang
lebih tinggi yang $25.000. Nah ini kan artinya apa? Dia menciptakan insentif buat bekerja kan? Oh kalau kalau nggak bekerja, kalau bekerjanya segini bantuannya kecil. Nah makanya mereka bakal nyiptain insentif buat bekerja. Jadi bukan dengan adanya bantuan, bukan membuat mereka malas bekerja, tapi malah memotivasi mereka bekerja. Tapi nggak tergantung dong kalau pendapatannya terlalu tinggi masih dibantu kan juga nggak sesuai kan. Nah makanya nih di program ini tahun 2014 itu tuh sampai pendapatannya 35.000. Nah transfernya itu mulai persentasenya nggak ini ya apa mulai mulai diturunin ya dan lain sebagainya ya. Jadi intinya apa mulai mungkin mulai diturunin jadi nggak berlaku nih yang apa insentif buat bekerja ketika di atas 35.000. Nah intinya program ini ada berbagai perdebatan lah ya baik dari kaum liberal maupun kaum konservatif. Nah lalu ada sistem transfer. Nah transfer sistem nah ini sebenarnya nanti kalian istilah-istilah ini setahu saya kalian baru dapat di ekonomi publik sebenarnya ya. Seperti Social Security, kalau di Amerika Serikat itu Social Security terdiri dari The Old Age and Survivors Insurance atau disingkat dari jadi OAC, lalu ada the Disability Insurance dan Health Insurance atau Medicare Program. Dari namanya mungkin ketahuan ya, Disability Insurance itu berarti asuransi buat penyandang disabilitas, ya kan? Kalau Health Insurance, Medicare Program saya nggak tahu apa bedanya sama Obamacare waktu era Obama. Eh, Lalu ini the old age and survivor insurance juga ketahuan lah ya buat orang-orang tua dan para survivor ya, bisa itu cancer maupun apapun. Lalu bedakan juga dengan ini, bedakan social security atau jaminan sosial dengan uh, TANF ya atau bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan. Singkatannya adalah Temporary Assistance to Needy Families. Ini adalah hibah yang diberikan dari pemerintah federal Amerika Serikat ke negara bagian. Jadi pemerintah pusatnya kan Amerika tuh sistemnya pakai negara federasi ya. Jadi dari pusat ke negara bagian itu dikasih uang tunai dan layanan kepada orang tua yang memiliki anak kecil dan berpenghasilan rendah. Ya, kalau ada orang tua punya anak kecil itu dirasa needy family itu ya, ataupun masih berpenghasilan rendah. Lalu ini yang sempat saya singgung ya, unemployment compensation. Nah itu bagian dari transfer system juga ya. Kalau unemployment compensation udah tahu ya, benefit buat mereka yang lagi nggak kerja atau diberhentikan ya. Dan itu diberhentikan atau memiliki pekerjaan jangka waktu tertentu. Nah, nanti kalau kalian belajar pengangguran ada tuh definisi pengangguran berdasarkan jam kerja ya. Nah, ada covered employer ya. Jadi kalau kamu bekerja di sektor privat dengan 50 atau lebih pekerja selama 20 jam atau lebih, nah, atau termasuk public agency ya. Lalu ada healthcare, ya, termasuk Medicare, itu program transfer pemerintah dalam bentuk barang yang memberikan kesehatan dan manfaat rawat inap ya. Kalau Medicare itu untuk lansia dan para pejuang, survivors, atau disabilitas, cacat ya, terlepas dari pendapatan mereka. Itu kalau Medicare ini mirip-mirip tapi beda ya. Kalau Medicare untuk intinya Medicare itu ya care, kata kuncinya care berarti untuk orang-orang tertentu, lansia, pejuang, survivor ya, disability gitu ya. Jadi nggak selalu dilihat dari pendapatan. Nah, tapi kalau Medicare itu dari pendapatan rendah, jadi bukan dilihat lansia pejuangnya. Mungkin kamu bukan orang yang lansia atau survivor, tapi kamu pendapatannya rendah. Nah, berarti kamu masuknya bukan ke Medicare tapi Medicaid ya. Medicaid maksudnya, oke. Nah, lalu yang terakhir, masih ada ya. Lalu selanjutnya nih, program bantuan nutrisi tambahan ya. Supplemental Nutrition Assistance Program ini nggak usah dihafalin ya. Cukup tahu aja ya. Atau singkatnya SNAP. Nah, dulunya program ini disebut Food Stamp Program. Ini intinya program anti kemiskinan yang didanai sepenuhnya dari pendapatan pajak federal, di mana negara bagian menanggung 50% dari biaya administrasi program. Dan program ini ya, program SNAP ini disediakan EBT atau Electronic Benefit Transfer kepada keluarga di bawah tingkat pendapatan tertentu untuk mensubsidi pembelian bahan makanan mereka. Di tahun 2014, sekitar 47 juta orang di Amerika menerima manfaat dari SNAP ya. Ini era Obama, dan itu sebesar 74 miliar dolar. Silakan dihitung sendiri tuh kalau dirupiahin berapa. Lalu ada housing programs atau program perumahan. Ini program yang dirancang untuk meningkatkan, ya dari namanya udah ketahuan ya, kualitas perumahan bagi orang berpenghasilan rendah. Ya, program perumahan umum itu merupakan yang terbesar dan dibiayai oleh pemerintah federal
namun dikelola oleh otoritas perumahan umum setempat. Ya, biasanya penyewa perumahan umum itu membayar sewa kurang lebih 30% dari pendapatan mereka. Atau bahkan dalam banyak kasus mereka nyaris nggak bayar apa-apa di housing program sini, oke? Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal untuk merecall ingatan kita di soal nomor 12 ya. Sistem yang dibuat untuk mendukung keluarga pekerja berpenghasilan rendah dan mendorong mereka untuk terus bekerja dengan menawarkan subsidi tunai yang bertumbuh, setidaknya sampai titik tertentu ketika rumah tangga meningkatkan pendapatannya merupakan bentuk apa? Bukan electronic benefit transfer ya. Electronic benefit transfer itu bentuk dari SNAP. Dan SNAP itu juga adalah yang berkaitan dengan program anti kemiskinan beda ya, nggak spesifik itu. Berarti kemungkinannya mungkin TANF, Social Security atau ETC. Tapi tadi ya, kalau Social Security bukan jaminan sosial, kalau TANF itu kuncinya apa? Keluarga yang membutuhkan ya. Buat apa nih? Buat orang tua atau anak kecil berpenghasilan rendah. Nah berarti ini masuknya EITC, Earned Income Tax Credit. Kan kata kuncinya yaitu tadi ada earned income-nya ya. Nah, sekarang soal nomor 13 ini udah masuk ke soal konsep. Nah, ini berkaitan dengan penerapan pajak progresif. Nah, jadi ada paradoks dari penerapan pajak progresif, teman-teman. Apa itu paradoksnya? Paradoksnya adalah kamu bisa kerja dengan penghasilan yang lebih tinggi secara nominal, tetapi gara-gara ada kelompok pajak yang berbeda untuk berbagai kelompok pendapatan, itu kamu bakal dapat pendapatan real itu lebih rendah gara-gara potongan pajaknya. Nah, misalnya nih ya, kita lihat di sini ditanya mana yang pendapatan realnya lebih tinggi, ya. Nah, sebenarnya soal ini bisa dijawab dengan cepat karena sekalipun harus menghitung nih. Sekarang gini, kalau Oliver, Harry itu kan 92.000 sama 96.000. Ini masuk kelompok yang ini nih. Nah, mereka dikenakan pajak 25%. Berarti uh, intinya dipotong seperempat. Nah, harus cepat ngitungnya. 92 bagi 4 berapa? 92 bagi 2 kan 46, 46, 23. Berarti 92 kurang 23 berapa? 69. Ini 69.000. Sedangkan 96, nah ini nanti saya akan jelaskan tips mengerjakan soal dengan cepat ya. 96 bagi 4 itu berapa ya? 48 bagi 2, 24. Berarti 96 kurang 24, 6 kurang 4, 72. Nah sebenarnya gini cluenya teman-teman ya. Nanti pokoknya kalian cari nih ya. Pokoknya ini dipotong 25% jadi berapa? Kan logikanya kalau dipotong 25% artinya pendapatan ini dikali 75% nih. Ya. Ini juga dikali 75%. Nah, sedangkan yang 100.000, 102.000, 102,5 itu dikali 30%. Itu dipotong 30% atau nantinya dikali 70%. Nah, memang nanti harusnya sih kalian nyari satu-satu ya. Nah, ini nanti 100.000 gampang ya jadi 70.000. 102 dikali 30 berapa ya? Nah, coba kalian hitung deh ya. 102 atau 102 dikali 70 tuh berapa? 102 kali 0,7 gitu. Hasilnya adalah 71,4. Lalu 102,5 dikali 70%. Itu hasilnya 71,75. Nah, sebenarnya idealnya kalian nyari satu-satu. Nah, terus terbukti, oh ternyata bisa kita lihat nih, pendapatannya beda-beda. Ya, kalau mau boleh jujur, yang lebih tinggi adalah Oscar itu pendapatannya paling tinggi. Sedangkan Oliver pendapatannya paling rendah. Ya kan? Logika kita ya Oliver udah pasti nggak dipilih lah ya sebagai individu yang pendapatan realnya tertinggi. Tapi ya logikanya harusnya Oscar dong. Atau kalau ya kan. Nah, tapi kenapa yang dipilih Harry? Nah, ini akibat pajak progresif. Jadi bisa jadi kamu dengan pendapatan nominal yang lebih kecil, kamu dapat pendapatan real lebih tinggi. Atau sebaliknya, dengan pendapatan nominal yang lebih tinggi, kamu bisa dapat pendapatan real lebih rendah. Gara-gara kelompok pajaknya. Nah, cuma memang kalau kalian perhatiin tadi ngerjain soal kayak gini nggak cukup cepat gitu ya. Karena kalian mesti kaliin dulu nih yang 25% dikali 75 ya. Jadi kelompok yang A sama B dikali 75% untuk dapat nilai aslinya. Sedangkan opsi C, D, E mesti dikali 70% untuk dapat nilai aslinya. Nah, cuma ini ada tips mengerjakan soal. Pakai logika. Ini kan kelompok 25%. Ini kelompok 30%, ya kan? Logiknya adalah mereka pengalinya sama untuk satu kelompok. Nah, logikanya 100.000, 102.000 sama 102,5. Mana yang paling besar income-nya? Sudah pasti yang 102,5. Dan karena potongannya sama, pasti real income-nya lebih tinggi yang 102,5.
Oke. Sedangkan yang di kelompok 25% itu 92 sama 96, yang paling tinggi 96. Nah, jadi sebenarnya kalau ada soal kayak gini, kalian udah tahu nih, oh A sama B kelompok 25%, C, D, E kelompok 30%. Berarti kalian tinggal ambil kelompok tertingginya aja. Karena udah pasti A itu nggak akan dipilih. Kenapa? Udah pasti B lebih tinggi dari A. Gitu kan? Nah, tetapi belum tentu C lebih tinggi dari B, D lebih tinggi dari B. Tapi yang jelas C dan D itu pasti di bawah E. E pasti lebih tinggi. Nah, jadi kayak kita compare yang paling juara lah ya, dari berbagai kelompok yang paling juara tuh B sama E. Nah, B sama E kita uji, ternyata E bener 71,75. Sedangkan B 72. Udah langsung pasti dipilih B. Logikanya kalau E itu pasti lebih gede dari D dan C, dan E lebih kecil dari B, udah pasti C dan D lebih kecil dari B gitu. Nah, tapi in case ternyata pada saat kalian bandingin B sama E lebih tinggi E, udah pasti E jawabannya gitu. Jadi meskipun ada 5 opsi, kalian cuma perlu consider 2 opsi aja. Ya, jadi soal pilihan ganda seperti ini tetap cepat bisa ngerjainnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, ini ada berbagai soal, tapi izinkan saya untuk skip ya. Nanti kalian bisa baca-baca aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kemiskinan ya. Eh, Bicara tentang kemiskinan, indikator yang dipakai itu adalah poverty rate, atau poverty rate itu adalah tingkat kemiskinan yang mengukur persentase dari penduduk yang keluarganya itu pendapatannya di bawah poverty line. Jadi gini, bukan berarti negara yang poverty rate-nya lebih tinggi pasti jumlah orang miskin jumlah kemiskinan lebih tinggi, belum tentu. Tergantung dari poverty line yang digunakan. Setahu saya indikator poverty itu bisa beda-beda. Ya, bisa yang diberikan standar Bank Dunia itu beda dan sebagainya, itu pasti ada macam-macam. Tapi yang jelas orang-orang yang dinyatakan miskin adalah mereka yang di bawah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu standarnya, pemisahnya gitu. Dan biasanya klasifikasi cuma dua, miskin atau kaya. Jadi kalau tidak miskin jadi kaya. Nah, makanya sangat mudah menyebutkan orang itu kaya. Kalau kamu nggak miskin pasti kaya gitu. Karena kelompoknya cuma miskin atau kaya. Jarang yang dibagi ada miskin, middle, baru kaya gitu. Oke. Nah, ini adalah data poverty rate di Amerika Serikat dari tahun 60 sampai 2015. Nah, ini berarti data time series ya, deret waktu. Nah, bisa kita lihat kemiskinan apa nih trennya? Cenderung ini ya, fluktuatif ya. Tetapi dari sini ke sini ini trennya negatif. Sisanya ini fluktuatif ya. Bisa jadi ada kondisi pandemi itu juga akan membuat poverty itu naik ya. Tadi poverty line itu tingkat mutlaknya berapa ya yang ditetapkan pemerintah federal kalau di Amerika Serikat untuk mengukur dia itu miskin apa enggak. Nah, terus indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan bisa beda-beda di tiap negara, tadi saya udah bilang. Kenapa bisa beda? Ya karena kelayakan hidupnya juga beda. Mungkin sama-sama $10.000, tapi di Amerika Serikat $10.000 itu lebih tidak berarti daripada di Ethiopia misalnya, ya kan? Makanya indikatornya pasti beda, kemiskinan di Amerika sama Ethiopia ya. Termasuk perbedaan kelompok demografi yang ikut menentukan dan menjelaskan berapa besarnya probabilitas seorang individu atau rumah tangga masuk atau tidak ke dalam garis kemiskinan. Nah, ini adalah data tentang persentase kemiskinan berdasarkan demografi penduduk di Amerika Serikat. Nah, jadi ini mencoba melihat kemiskinan dari kategori demografi ya. Apakah kamu non-Hispanic atau berkulit putih, black, Hispanic, ya, female householder, dan elderly ya, orang-orang lansia, atau children younger than 18 ya, lebih muda dari 18. Nah, ternyata beda-beda ya berdasarkan demografi kemiskinannya. Nah, ini kalau data yang di tahun 2014 ya. Umumnya orang berkulit hitam, Hispanic, itu pasti lebih tinggi kemiskinannya daripada orang white. Ini kalau mau dijelaskan mungkin aja willingness kerjanya mereka ya. Terus bisa kita lihat nih, ini menarik nih, bisa dianalisis nih ya. Orang Asia poverty rate-nya lebih rendah daripada keseluruhan all person. Nah, ini apa nih? Mungkin faktor effort ya. Orang Asia tuh bisa jadi kan mereka tinggal di Amerika tuh pilihan mereka, artinya mereka harus berjuang tuh untuk hidup ya. Itu mungkin salah satu yang menjelaskan kenapa mereka poverty rate-nya lebih kecil daripada orang-orang secara keseluruhan, oke? Nah, sekarang misalnya ada soal seperti ini nih. Ya, berarti bisa kita simpulkan kemiskinan itu ada hubungannya, berkorelasi sama ras, usia, dan komposisi keluarga. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 17 nih. Ini pengelompokan pendapatan per tahun dan persentase kemiskinan. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan
Jika standar yang digunakan adalah orang miskin itu kalau pendapatannya di bawah 7.500. Nah, berarti logikanya apa? Ini nggak termasuk nih. Kan di bawah 7.500 tuh pasti 10.000 ke atas nggak masuk tuh. Ya. Nah, berarti ada di antara sini nih. Oke. Nah, ini udah pasti nih. Di bawah 7.500 tuh udah pasti di bawah 1.000, ya kan? Di bawah 7.500 udah pasti 1.000 sampai 4.999. Nah, yang jadi masalah di sini nih. Ya, di sini dibilang ada 2%. Nah, maksudnya 2% ini ada yang 5.000 sampai 7.499, ada yang 7.500 ke atas atau 7.500 sampai 999. Nah, ini kita nggak ada datanya gitu. Nah, berarti kita asumsikan ini udah termasuk nih. 3 sama 5 udah pasti. Berarti minimal ada 8. Tapi di sini kita nggak tahu. Bisa 0%, bisa 1%, bisa 2% juga gitu kan. Berarti bisa kita jawab 8 sampai 10. Karena logikanya kita nggak tahu nambahnya 2 atau kurang dari 2 atau nggak nambah sama sekali. Makanya kita bilang apa namanya? Kemiskinannya pasti antara 8 sampai 10% karena ada ketidaksempurnaan dalam mengcapture data di sini ya. Gitu. Berarti jawabannya A, 8 sampai 10%. Oke. Lanjut ke soal nomor 18. Data statistik di negara A menyebutkan bahwa lebih banyak anak yang hidup. Nah, ini mesti diperhatikan. Lebih banyak anak yang hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan yang terjadi 10 tahun lalu. Jadi jumlah anak yang hidup di bawah kemiskinan lebih banyak sekarang daripada 10 tahun sebelumnya. Berarti apa? Coba kita gali opsi masing-masing ya. Misalnya opsi A, banyak anak dari keluarga yang pendapatannya lebih rendah. Belum tentu ya. Kan dibilangnya anaknya. Belum tentu keluarga yang pendapatannya lebih rendah itu. Oh, enggak. A itu jelas salah karena apa? Dibilang keluarga keluarga yang pendapatannya lebih rendah itu sekarang lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu. Ya, karena ini kita belum tentu gitu kan. Terus yang B, kekayaan keluarga yang paling miskin lebih kecil dari 10 tahun lalu. Ini juga belum tentu. Kan yang dibilang adalah persentasenya, bukan total kekayaannya, apakah lebih miskin atau enggak. Terus yang D, lebih banyak anak di keluarga yang merasa sulit untuk bertahan hidup dibanding 10 tahun lalu. Ini juga salah. Nggak valid gitu ya. Terus pemerintah tidak menjalankan program pengentasan kemiskinan. Ini juga belum tentu. Bisa jadi jalan tapi tidak efektif gitu kan. Nah, paling mungkin yang C, pendapatan keluarga miskin meningkat lebih kecil selama 10 tahun terakhir dibandingkan pendapatan rata-rata keluarga di negara A. Jadi kalau mau dibagi miskin dan tidak miskin, orang-orang miskin itu mungkin meningkat, tapi meningkatnya lebih kecil daripada pendapatan rata-rata keluarga di negara A. Karena umumnya ada inflasi segala macam, jadi sebenarnya pendapatan tuh harusnya naik rata-ratanya. Tapi kenaikannya lebih kecil, jadi nggak ngejar dibandingkan pendapatan rata-rata. Itulah sebabnya kenapa lebih banyak anak yang hidup di bawah kemiskinan. Jadi belum tentu pendapatannya lebih rendah. Bisa jadi pendapatannya meningkat, tapi meningkat lebih kecil. Makanya yang paling masuk akal opsi C. Ya. Nah, terus soal-soal selanjutnya kita skip aja. Nah, jadi sampai sini aja materi kita. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya.